Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan dengan taklim atau mengadakan majelis zikir yang Bapak Ibu harus berbahagia karena mendatangi majelis taklim itu pahalanya tidak kecil. Ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 kata Allah waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Itu janji Allah begitu. Siapa yang berada di tempat-tempat zikir seperti sekarang ini kita berada di tempat zikir namanya majelis zikir. Laki-laki atau perempuan kata Allah, sama saja laki atau perempuan. Pertama, Allah ampuni semua dosanya. A'addallahu lahum maghfiratan. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang di masjid ini, itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu janji Allah begitu. Begitu gampangnya Allah mengampuni dosa. Ya, kalau ada orang mau duduk di majelis taklim. Tapi ini dosa dengan Allah saja Bapak Ibu ya. Kalau hutang ya dengan manusia, nah itu tidak bisa lunas dengan mendengar ceramah, harus dibayar. Ya, harus minta maaf gitu. Tapi yang dengan Allah hapus. Nah, yang kedua kata Allah diberikan pahala yang sangat besar, Pak. Bagaimana besaran pahalanya, Pak? Hadis At-Tirmizi menjelaskan, kana likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Satu langkah kakinya dari rumah, satu langkah kakinya, bukan durasi ceramahnya. Satu langkah kakinya kata Nabi sama dengan pahala setahun salat malamnya. Itulah besarnya. Itu Nabi sebut begitu. Jadi selangkah kaki Bapak Ibu itu setahun tahajudnya. Itu maka Nabi mengajarkan kalau mendatangi majelis taklim itu pilih jalan yang panjang supaya banyak langkahnya. Jadi Bapak Ibu yang di sudut itu rumahnya, besok ada ceramah di masjid kok pilih jalan melingkar Pak. Maaf tanya Pak. Supaya banyak langkahnya. Jangan jalan memotong, rugi. Ya, nah, gitu. Karena dihitung per langkah kaki. Jadi tidak akan rugi Bapak Ibu duduk dengar ceramah. Sebab kalau dengar ceramah kini kan tidak susah Bapak Ibu. Ya. Kini kan sudah ada smartphone. Ya, buka aja YouTube 1001 di situ lebih santiang yang boleh Bapak Ibu. Cuman ampunan dan hitungan langkah kaki itu tidak ada di YouTube. Adanya kalau datang ke sini. Fa bi hudahum iqtadi. Nabi Ayub tu kata Allah dapat hidayah, ikuti dia. Apa akhlak Nabi Ayub? Bagaimana akhlak Nabi Ayub? Saya tambah 10 menit Ibu-ibu ya, karena minta tambah tadi. Lihat Al-Anbiya 83, akhlak Nabi Ayub. Al-Anbiya 83. Wa Ayyub iznada rabbahu anni masanid duru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu kata Allah hamba Allah yang paling sabar dan paling berbaik sangka kepada Allah. Nabi Ayub ni Pak Ibu, ceritanya begini. Anak banyak, piti banyak, orang rumah banyak, anak banyak, rumah rancak. Tak tanggung mewahnya hidup Nabi Ayub Pak Ibu. Tapi ibadahnya yang paling hebat. Sampai para malaikat kagum dengan ibadah Nabi Ayub. Apa kata setan? Setan mulai tidak senang nih. Kata setan kepada Allah, ya Allah, itu Nabi Ayub itu ibadahnya banyak karena nikmatnya banyak, hidupnya senang. Coba susahkan hidupnya, tak beribadah dia tu. Baiklah kata Allah, saya kasih engkau wewenang, coba engkau akan ganggu dia kata Allah. Maka iblis, setan mulai mengajarkan aksi. Pertama Nabi Ayub ini itu semua hartanya dibakar. Dalam semalam semua gudang-gudang hartanya hangus. Habis hartanya. Apa kata Nabi Ayub? Innalillah. Semua milik Allah. Dan ibadahnya tidak berkurang sedikit pun. Walaupun harta sudah hilang.
Iko iblis setan makin jengkel. Gitu. Baiklah, tak apalah jadi setan. Besok digoyang rumahnya, anak-anaknya sedang tidur, roboh, mati semua anaknya. Apa kata Nabi Ayub? Innalillah. Selesai. Ya, ibadah tak berkurang. Iko setan makin jengkel. Aja kalau setan. Ya. Habis harta, mati anak, maka dikasihlah ya penyakit kepada Nabi berupa miang. Itu miang, Ibu. Disyarat miang kepada kata-kata pada Nabi Ayub. Hingga badan Nabi Ayub itu mengalupih, berdarah-darah, membusuk, berulat. Sudahlah miskin, anak mati, dan badan dilanda penyakit yang tidak ada manusia ditimpa penyakit seperti Nabi Ayub. Badannya berulat semua. Sudahlah begitu, istrinya pun kabur semua. Kalau ibu-ibu kok Pak, kalaulah busuk awak Pak, lapuk, campaan saya Pak. Kok kayu awak, kok gagak, berkilik, ben Pak. Penyakit ibu-ibu situ. Ya, awak kok Pak Guno ketika oleh batalu itiak kok Pak. Kalau nak batalu itiak boleh Pak, tak boleh. Tutup pintu kandang boleh. Dari dulu cuti ibu-ibu boleh tak kini je lah. Sajak Nabi Ayub lah. Kalau ada apa-apa diusi orang rumah Pak, itulah sajak Nabi Ayub cuti. Itu makok di kampung-kampung dulu surau kok peralu. Bahkan setiap suku ada surau dak Pak. Saya nemu ni surau tu Pak. Dua saja orangnya Pak. Anak bujang alun barumah atau orang gaek dicampat orang rumah. Saya lah kena Pak. Dah itu si surau Pak ya. Ayo itu. Neng bujang-bujang alun barumah leh atau neng gaek-gaek dicampat orang rumah. Ada surau ada. Ada sajak Nabi Ayub cuti ibu-ibu kali. Dia mau dak heran kalau dia ibu-ibu musi apa-apa dak heran boleh. Dan Nabi Ayub cuti. Ya. Ketika kayu, ketika jaya, nyoben Pak. Ala busuk, tak boleh. Hanya satu istri yang mau Pak. Satu saja istri yang mau merawat dia. 7, ada yang mengatakan lebih. Tapi kata minimal 7 tahun Nabi Ayub menderita Pak. Bahkan Nabi Ayub diisolasi. Dikurung di satu wilayah yang tak boleh orang ke sana. Karena ini penyakit mengerikan, tidak ada orang seperti itu sakitnya, badannya berulat. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Ayub itu ketika sujud jatuh ulatnya. Ditaruhnya balik. Kursaki wa angkor, makan. Pak. Ulet Pak jatuh dari badannya, nyulataan balik, makanlah resakian. Awak nyamuk lalu bariket je. Para sahabat Nabi Ayub tu Pak. Kenapa Nabi Ayub mengembalikan ulat-ulat di badannya? Karena dia pernah kaya Pak. Nabi Ayub kok pernah kaya Pak. Ada pepatah bijak mengatakan begini. Bicara kalau banyak ada bohong. Harta kalau banyak ada haram. Maka di harta orang kaya tu banyak ada yang haram tu Pak. Dan kalau masuk ke badan kita, maka badan kita pun haram. Semua daging yang tumbuh dari yang haram, kata Nabi, fannaru aula bi, neraka tempatnya. Maka Nabi Ayub sadar betul itu. Daripada nanti di neraka badannya ini, biarlah ulat membersihkannya. Makanlah. Jadi penyakit kau Ibu, cara Tuhan mangkek lama-lama haram di badan awak. Itu maka orang sakit kau kurui badannya Pak. Supaya dan haram kau tak dibakar dalam api neraka besok. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa acok sakit, kurui badan, alhamdulillah. Tu yang haram hilang tu, dosa habis tu. Jangan bangga ibu tak acok dia tak sakit leh. Ada jamaah ko, Ustaz, ambolah 65 Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, tak ada sakit-sakit Ustaz, banyak dosa tu. Ayolah Pak. Ya, yang tak pernah sakit-sakit tu dosa banyak tu Pak. Tak ada diskonnya tu Pak. Nyo diskon dosa ko dia acok sakit. Itu maka orang sakit kurui badannya Pak. Itu lama-lama haram ko diangkit.
Tu makuk puasa kan mapui dosa kan. Karena lama haram diapui Pak, maka orang puasa kan kurih badannya Pak. Ciri orang puasa yang dosanya diampuni Allah, susui balik badan tu diampuni dosa itu. Tapi kalau ada orang puasa bertambah balik badan tu dosa stabil tu Pak. Tak berkurangnya dosa lah tu. Maka Nabi Ayub tu tidak ada kebalikan, sudah makanlah. Nabi Ayub ini istrinya membana-bana, udah mintalah sehat Laida. Udah Nabi, doa udah dijawab oleh Allah tu. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu berdoa kepada Allah. Baru 7 tahun sakit. Senang kita masih terlalu panjang dulu. Belum sebanding dengan susah 7 tahun ini. Malu saya berdoa kepada Allah. Tuh Nabi Ayub Pak. Iko dibisu saya. Ya Allah. Ilolah kehilang bisu. Nabi Ayub 7 tahun baru lek. Sabar Pak itu. Itu hebatnya. Karena Nabi Ayub pun sadar sakit lama tu papui dosa. Tuh. Makanya dia berbaik sangka. Makanya kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau mendatangkan penyakit kepada saya karena engkau sayang kepada saya. Tidak ada buruk sangka kepada Allah. Itulah kenapa terakhir Ibu, Nabi Ayub disuruh hentakkan kakimu ke tanah. Dihentakkan kakinya, terpancar mata air. Kata Allah, minumlah air itu dan mandilah. Maka kemudian badan Nabi Ayub sehat, gagah balik. Kembali balik haratonya, kayu balik. Lah gagah lah kayu, satu isteri tadi balik. Aiku lu ibu-ibu Bapak. Ketika busuk tadi dia hilang. Lah gagah balik, lah kayu cuma tiba balik. Ya. Begitu ceritanya Nabi Ayub tu, ya. Dia ibu-ibu macam itu Pak. Dari dulu sampai kini cutu ibu-ibu. Sampai hari kiamat ke cutu je. Waktu kau ibu ke apa perangai tu. Ya tak? Makanya ya maksud aku untung lah Pak. Kalau ada yang pensiun Pak. Ada yang kata ibu lain nak muyo maben ibu tu. Kalau ada pensiun Pak ada itu. Ya tak? Nah. Jadi Nabi Ayub itu kata Allah sabiran. Hamba yang paling sabar. Dan Nabi Muhammad itulah akhlaknya. Sabar. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sabar, yang sabarnya melebihi Nabi Ayub. Ya. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu Masya Allah pernah dibekot dengan keluarganya selama 3 tahun. Tidak ada yang mau dimakan, pulang onta yang ditumbuk-tumbuk. Nabi disakiti, dipersekusi, dilempar, diinjak. Nabi sabar. Apapun yang datang dari makhluk, Nabi tidak pernah membalas. Nabi tahan. Bahkan dibalas dengan kebaikan. Abu Jahal menggali lubang, ke masuk Nabi ke lubang. Lupunya je lubangnya, masuknya surang. Nabi sampai naiklah, elok. Kok dia berdawak tu, tiang. Tu. Ada orang melempar Nabi dengan kotoran onta. Setiap pagi dilempar Nabi dengan kotoran onta. Satu pagi tidak ada lagi kotoran onta melayang. Sakit orang tu ternyata. Nabi yang pertama menjenguk dia. Coba bayangkan. Bukan sabar lagi Pak. Di atas sabar. Itu akhlak Nabi. Sabar. Dan sabarku ibadah yang paling radang ibu-ibu. Istri Fir'aun tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak tahajud, tidak baca Quran. Tapi istri Fir'aun paling dulu masuk surga. Menjelang dia mati pun sudah melihat surga. Apa amal istri Fir'aun ibu? Dia bersabar punya suami Fir'aun. Lapaknya, sipaknya, pijak tiap hari. Istrinya hanya berdoa, ya Allah, bangunkan saya istana di surga ya Allah. Tuh, doanya diabadikan Allah di surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Nanti ibu baca doa tu ya. Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Pulang ibu beko baca doa tu. Asalnya serengi dapat baca tu capek. Rabbi bini indaka. Asalnya serengi dapat baca tu Rabbi bini indaka baitan. Jangan menjawab dia ibu. Insya Allah ibu orang pertama masuk surga.
Iku apa bertanya saketik. Ba terasu galam gulai garam ke. Jangan ngecek lah panik dah makan saya banyak ceto ni campak mereka dia tu ibu ojam nyoberang. Nah, kok kayu ibu kan masuk surga capek tu. Amal ibu sabar. Akhlak Nabi tu sabar ibu. Nabi Ayub sabar. Makanya amal yang paling besar kata Allah innama apa kalau baca surah Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Apa kebaikan yang pahalanya tidak dihisap, tidak dihitung pahalanya, tidak ada matematiknya. Kalau sedekah 700, kalau baca Quran 10 per ayat per huruf ya nak. Tapi ada amal kebaikan yang tidak ada hitungan pahala, nilainya tidak terhitung. Bighairi hisab, apa itu? Sabirun, sabar. Itu akhlak Nabi. Jadi ibu-ibu kok dapat suami pemberang, penyerenge, itu pintu surga sedang dibuka untuk ibu. Jangan menyasar je ibu. Menyasar dan tak tahu dia cokol goncak dan di situ. Oh, dan ibu sabit ni dulu-dulu le. Ibu terima sen murid tu aku adanya. Ibu sabar saya. Kok berang-berang bananya dak kelamo berang itu tu pai. Ya Pak. Nah, itu sabar Bu ya. Akhlak Nabi itu sabar ibu. Contohlah tu. Memang Nabi itu begitu Pak. Coba bayangkan Pak. Nabi pulang, hadis Aisyah Pak. Aisyah cerita, Nabi pulang, paruh lapar, bertanya ke Aisyah, Aisyah, ada makanan? Aisyah, ambo tak masak lah Cik Aisyah. Apa kata Nabi? Nak ba'al ambo puasa. Nak? Pernah dengar hadis tu? Pulang Nabi siang paruh lapar, orang rumah memanduang saya di rumahnya. Lama saya ngecek dia tak masak. Kecek Nabi, nak ba'al ambo puasa. Tak, sabar Nabi tu Pak. Apa kira-kira apa kalau Pak pulang siang paruh lapar. Ibu di rumah saya duduk di paginya. Tak ada orang makan, tak ada masaknya keceknya lah kecek Pak. Oh iya kalau pergi ke kadang alhamdulillah lah Pak. Lai sabar nama tu. Pun si Pak saya di rumah. Memang ngasih kau rumah di pagi memandung saya ke rumah dia Pak. Nah, itu sabar namanya Pak. Nah, itu akhlak Nabi. Itu akhlak Nabi Ayub. Kata Allah fabi hudahum iktadi. Dengan hidayat mereka itulah kata Allah engkau ikutilah mereka. Itu perintah Allah ke Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bacalah akhlak Nabi Ayub, itulah akhlak Nabi Muhammad. Baca akhlak Nabi Ibrahim, itu akhlak Nabi Muhammad. Baca akhlak Nabi Sulaiman, itu akhlak Nabi Muhammad. Semua ada dalam Al-Quran ceritanya. Nah, itulah dulu Bapak Ibu. Banyak leh. Sabut sado kok jam 1 sudah. Nah, udah pertanyaan Bapak Ibu? Nak ya? Kalau tak cukup lah dulu begitu. Ya, kalau ada pertemuan esok lanjutkan tahun besok. Namanya Pak. Ya mudah-mudahan ibu-ibu paling enggak yang terakhir tadi ibu. Sepanjang tu mau berceramah atau lampir sajam tu, kau ndak kata bawa sado dan ciut terakhir. Ibu jangan menjawab. Saya mulai hariku ibu kok diberang dapat baca doa tadi. Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Bacalah tu. Ibu nak salah lah tu nyeberang dapat baca tu balik. Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Paling apaknya bertanya besok tu. Kalau acuk ibu baca doa tu. Acuk tu. Ibu jawab saya elok doa isteri Firaun ni. Itulah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.